Selanjutnya ada yang namanya keberagaman budaya di Indonesia. Di Indonesia pastinya memiliki dari 17.000 pulau dengan lebih dari 300 suku bangsa. Yang dimana setiap suku bangsanya pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, seperti apa? Pakaian adat, makanan khas, musik. Coba di sini sebut satu contoh pakaian adat yang di luar Jawa. Ayo Mbak Rahma, itu dari mana? Dari mana? Belitung. Terus? Soket, Palembang. Kalau dari mana kalian? Pakaian adatnya apa? Kalau tidak tahu dari pakaian adat, pakaian adat. Coba pakaian adatnya. Pakaian adat. Iya. Tarian relatif. Relatif itu dari daerah mana tuh? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Nah, kalau makanan khas, kalau di Jawa biasanya apa makanan khasnya? Gudeg. Kira-kira ada yang suka gudeg nggak? Saya. Tidak suka. Nah, coba makanan khas dari luar Jawa apa? Pempek. Terus apa lagi? Jamu bose. Jamu bose itu dari mana berarti? NTT. Nah, terus ada alat musiknya juga. Kira-kira alat musik? Angklung. Terus saya angklung. Sampai dari Kalimantan. Terus kalau di Belitung, coba daerah Belitung, alat musiknya apa? Batri ya? Alat musik dari Belitung ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dari Lampung? Seruling. Seruling. Oke. Itu ada. Apalagi itu kalau dari Sasando. Sasando. Kira-kira Mbak Atin pernah main Sasando tidak? Belajar hal itu? Belum pernah. Belum pernah. Oke, nanti kita akan belajar bersama ya. Nah, ada pun pelestarian budaya dan kearifan lokal di lingkungan. Nah, di lingkungan yang pastinya hubungan dengan cara masyarakat menjaga dan melestarikan budaya tersebut, baik dari lingkungan sekolah, lingkungan di rumah maupun di masyarakat secara langsung. Ayo coba Mbak Ratna dibacakan pelestarian budaya dan kearifan lokal yang ada di sekolah. Pelestarian budaya dan kearifan lokal di sekolah adalah upaya mengenalkan, menjaga, dan menerapkan nilai-nilai budaya daerah melalui kegiatan belajar dan kebiasaan di sekolah agar tidak hilang dan tetap dikenal oleh siswa. Nah, contohnya seperti apa itu Mbak Ratna? Yaitu memakai pakaian adat saat hari Kartini atau hari kemerdekaan. Yang kedua itu menyanyikan lagu daerah pada upacara bendera atau pembelajaran seni budaya. Selanjutnya itu menggunakan bahasa daerah pada waktu tertentu di sekolah. Terus memainkan permainan tradisional seperti engklek, congklak, dan gebak sodor ketika hari peringatan kemerdekaan. Terus menghias kelas dengan tema budaya seperti batik, rumah adat, atau alat musik tradisional. Nah, bisa kita lihat bersama-sama ya anak-anak contohnya yang tadi sudah dijelaskan juga pelestarian budaya dan kearifan lokal yang ada di sekolah. Bersama kita memperkenalkan, menjaga dan menerapkan nilai-nilai itu secara ketika kita belajar atau kebiasaan kita di sekolah agar tidak hilang dan tetap kita ingat selalu. Contohnya tadi seperti pakaian adatnya kita biasanya menggunakan di hari kemerdekaan atau hari Kartini. Nah, kedua kita lagu daerah dan upacara bendera. Biasanya tuh ketika kita upacara pasti ada lagu daerah atau lagu nasionalnya juga biasanya dinyanyikan. Nah, ketika belajar seni budaya pastinya kalian diajarkan tentang kayak alat musiknya, terus belajar menyanyikan lagu-lagu daerah. Nah, terus saja menggunakan bahasa pastinya kalian tidak yang namanya selalu menggunakan yang bahasa Indonesia secara terbiasa, pasti mencampurkan hal itu dengan bahasa daerah masing-masing. Nah, biasanya juga tuh tadi kalian biasanya kalau pulang sekolah pasti ada yang main congklak, berobat sodor. Biasanya kalau ketika kita 17-an sering ada lomba-lomba seperti itu, oke? Nah, dan pastinya ketika kita menghias kelas pasti ada tentang batik-batiknya atau hal-hal yang mencakup kedaerahan. Oke, selanjutnya ada pelestarian budaya kearifan lokal yang ada di rumah. Coba Mas Diki dibacakan. Pelestarian budaya dan kearifan lokal di rumah. Upaya yang dilakukan oleh keluarga adalah dengan cara membiasakan anak mengenal dan menerapkan budaya serta nilai luhur dalam kehidupan
nilai kebersamaan agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda. Nah, contohnya siapa? Betil. Pertama. Contohnya kita harus menjaga kelestarian dari nenek moyang Dari nenek moyang kita yang sudah ditinggalkan secara turun temurun. Oke. Silakan duduk Wanda. Terima kasih. Kita langsung dulu. Oke, yang kedua pastinya kita melestarikan seni daerah kita seperti pertunjukan wayang, tari dan musik tradisional. Nah, kira-kira di sini siapa yang sudah melihat pertunjukan wayang? Saya. Oke. Itu sangat seru pastinya. Seru banget. Seru banget. Pastinya juga mengajarkan hal-hal biasanya terkait perjuangan dari para ahli-ahli wayang dan juga tarinya juga. Pastinya di sini yang suka menari siapa? Yang suka menari. Oh, ya. Oh, kalian juga. Berapa juga suka tari-tari ya? Sama suka tari. Bohongmu dia suka Dia suka ya? Suka. Oke. Di sini yang suka main alat musik tradisional. Mas Diki. Mas Diki. Iya, gendang. Oke. Maksudnya juga kita biasanya mengikuti adat dan tradisi daerah kita masing-masing. Nah, dan juga pastinya kita melakukan ketika biasanya PRT dan di Gorong Tua kita melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, di sini juga pastinya kita akan belajar manfaat menjaga pelestarian yang dimana pelestarian terutama pelestarian budaya kita tadi ya kan yang mencegah hilangnya identitas budaya yang menjadi kekayaan bangsa yang sudah diajarkan tadi secara turun-temurun. Terus ketika pembangunan sosial meningkatkan rasa persatuan dan gotong royong antar masyarakat dan juga ada keseimbangan alamnya yang dimana kita menjaga pelestarian kita baik alam sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Nah, pastinya di suatu pelestarian kita ada suatu tantangan yang dimana
buat dijadikan suatu pameran. Nah, oke, baik anak-anak, mungkin itu saja terkait materi kita hari ini. Apakah sudah dipahami? Apakah masih ada yang bingung terkait upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal yang ada di sekitar kita? Tidak. Oke. Karena kalian mungkin sudah memahami di sini, Ibu, kita bagi menjadi 3 kelompok. Pertama, Mbak Natalia sampai Mbak Nia itu kelompok pertama, Mbak Rahma sampai Mbak Atia kelompok kedua, dan Mbak Tria sampai Mbak Aski untuk kelompok ketiga. Nah, di sini kalian akan minta tolong itu juga yang menggunakan nanti kayak Ibu bagikan kalian. Nah, di sini tugas kalian yaitu di situ ada berbagai, di sini mau menjadi 3 kelompok, ada yang di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan juga pelestarian yang ada budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya untuk di budaya sekolah maupun rumah maupun masyarakat, di situ kalian akan mengidentifikasi contoh pelestariannya. Misalnya contohnya yang ada di sekolah, pelestarian budaya yang di sekolah tadi apa aja. Nah, maksud dari sumber pengamatan ini kalian bisa lihat di mana, misalnya di sekolah atau ketika ada yang di kelas ataupun di pokoknya sekitaran yang ada di sekolah. Begitupun kalau yang sumber pengamatan yang ada di rumah dan juga di masyarakat, bisa tempat-tempatnya di mana, oke? Dan untuk kedua yaitu kreativitas, misalnya kalian ada ide pelestarian apa nih supaya agar pelestarian itu tetap terjaga sampai ke generasi selanjutnya. Nah, manfaat itu apa gitu? Secara singkat saja. Nah, di sini nanti Ibu juga akan membagikan kalian untuk menempel desain poster bentuk teks visual sesuai yang ada di tulisan di situ judulnya, dan di sini Ibu sudah ada. Nanti kalian tinggal tempelkan. Ini tinggal dibuka saja ya, bukan tempel, oke? Apa? Mbak Aski? Kamu di rumah? Budaya di rumah kalau masyarakat gimana? Oke. Ya. Bebas kreasi kalian masing-masing. Ayo dikerjakan anak-anak. Iya, Bu. Baik, Bu. Ini udah aku. Ini gantian. Iya, nanti kalau sudah selesai kalian bakal maju menjelaskan sesuai kalian keberagaman pelestarian budaya di sekolah, di rumah, dan di masyarakat dijelaskan. Oke. Coba dilihat tuh di belakangnya sudah ditempelkan? Sudah. Oke, kalau sudah. Sudah. Ibu. Baik. Kelompok sini sudah? Ayo maju ke depan yuk, jelaskan dulu nomor 1. Mbak Ratna masih oke ya? Ya, masuk istirahat dulu. Oke, teman-teman. Sambil berjalan sambil fokus dengerin temennya ya. Oke, nomor 1. Aku menjaga budaya sekolah. Di sini ada pesannya. Di sini ada poster
Oke, untuk yang mulai Mbak, bacakan secara singkat pembelajarannya. Ayo. Yang pertama ada gotong royong, tempatnya di desa. Di lingkungan. Musyawarah untuk mufakat, tempatnya di desa. Permainan budaya, tempatnya di lingkungan. Terus ide Satu saja itu idenya. pelestarian, menjaga pelestarian seni daerah, manfaatnya agar budaya tetap lestari. Oke, kita kasih fokus dulu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Ya, sebentar lagi setelah ini ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Oke, Mbak Tin minta tolong dibagikan satu temunya. Bu ini berbagi Pak. Boleh. Soal evaluasi boleh bersatu, tapi secara mandiri tidak boleh menyontek temannya karena ini sudah bisa kalian lihat di dokumennya. Oke, kalau di sini. Oke. Secara singkat saja ya, dikasih 2 menit. Oke, terima kasih. Oh, baterainya sudah? Oke, sudah. Oke. Banyak? Oke, anak-anak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, gimana kita selalu menjaga kelestarian dan budaya kearifan lokal kita di lingkungan kita masing-masing. Ya, coba untuk Mbak Rahma, silakan dibaca kesimpulan kita hari ini. Budaya dan kearifan lokal merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Upaya pelestarian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Melalui pelestarian budaya dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, bangsa Indonesia dapat terus berkembang dan mengembangkan jati dirinya di tengah kemajuan zaman. Oke, terima kasih. Nah, mungkin anak-anak itulah terkait pembelajaran kita hari ini. Untuk besok hari kita akan belajar terkait kebudayaan Indonesia yang lainnya di daerah lainnya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Untuk Mas Diki silakan pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan mulai.